menghadapi UTS kestabilan tambang bawah tanah. Nah, pematerinya hari ini adalah Bang Lindon. Nah, mungkin sebelumnya kita ada kata sambutan dari Kadep ataupun Kadif Keilmuan Akademik. Ya. Assalamualaikum semuanya. Cek cek. Dengeran tidak? Masuk, masuk Dep. Oke. Sebelumnya, makasih untuk kawan-kawan yang sudah join di HMTA Class. For your information, bahwasannya HMTA Class ini HMTA Class pertama di Kabinet Samagri ini yang dilaksanakan oleh Departemen Keilmuan. Terima kasih juga untuk Bang Lindon yang udah bisa gestar lah di HMTA Class pertama kita di Samagri ini, menjelaskan tentang kestabilan tambang bawah tanah. Diharapkan bahwasannya kawan-kawan di sini bisa menyimak apa yang dikasih ilmu oleh Bang Lino sendiri, karena banyak juga kawan-kawan kita yang suka geotek atau minat ke geotek. Nah, inilah wadah kita untuk mendalami apa itu geotek, apalagi kestabilan bawah tanah. Terima kasih untuk Bang Lindon sebagai pemateri. Terima kasih juga untuk panitia yang telah uh, menyediakan lah wadah bagi kita untuk belajar, apalagi mendekati UTS ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya selaku Kepala Departemen Keilmuan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya ya, Dep. Nah, jadi kita hari ini akan langsung masuk aja ke penyampaian materinya. Nah, harapannya semua peserta bisa berpartisipasi dengan aktif nantinya dan juga bisa kondusif. Nah, selanjutnya langsung saya sign aja ya Bang ya ke Abang Lindon. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih buat pengurus himpunan yang telah mempercayakan saya untuk sharing lah, diskusi ulang tentang materi kestabilan, bukan ini tambang apa terowongan ya? Setauku terowongan, kestabilan bawah tanah. Jadi di sini sebenarnya saya cukup bingung materi apa yang mau disampaikan, karena kalau untuk UTS, tugas besar UTS saya lihat tidak terlalu rumit teman-teman sebenarnya, cukup pakai Excel aja kan. Terus yang nomor 4 juga udah kita kerjakan kan di mekanika batuan. Jadi kita malam ini paling review aja UTS yang kami kerjakan di tahun lalu. Dan teman-teman, apakah ada request untuk materi yang akan yang kita diskusikan? Oke. Mungkin Bang, masuk guys. Mungkin Bang kalau saran dari saya Bang ya, request dari saya sih, bahas aja Bang yang tahun lalu kayaknya sepertinya sama Bang, karena Pak Leo kemarin tuh ngomong, terus juga kawan-kawan juga melihat bahwasannya hampir sama gitu Bang untuk soal-soalnya gitu. Mungkin beda di nilai aja sih Bang, yang saya lihat juga gitu. Gitu sih Bang. Iya, makanya menurut saya kalau kita belajar UTS sebenarnya gampang aja, minta aja tugas besar cutting, kayaknya tinggal ubah aja sebenarnya. Cuman kita bahas dulu lah ya, kita review. Nanti habis review, saya akan kasihlah sedikit tentang pengenalan materi-materi yang lebih cocok lah sebenarnya untuk geoteknik tambang bawah tanah. Jadi yang pertama paling kita review dulu. Izin share screen ya. Oke. Kan? Lihat Bang. Oke. Ya kita diskusi ya, karena soalnya saya juga udah setahun lah tentang KTBT ini, jadi agak lupa-lupa dikit juga. Di nomor 1 yang dipelajari itu tentang rock data. Rock data ya. Dari teman-teman, rock data aplikasinya kayak gini. Untuk data-data yang diinput itu kan ada sigma C, GSI, modulis elastisitas, baru ada modulis yang ada MR. Kalau di soal
kita tengok nih. Yang diketahui kan ini. Jadi kalau untuk log data ini paling kita tinggal input aja. Sepertinya nggak terlalu sulit lah. Kita contoh. Oke, ini mikrodiorit. Mikrodiorit pada soal yang kami pakai tahun lalu itu datanya berikut. Ini mikrodiorit. Nah, ini ada berat jenis. Ada 3 jenis berat jenis yang dikasih sama di soal. Ada yang N, artinya itu basah. Baru ada row D, artinya itu kering. Dan row S, itu di atas dari massa jenis air. Jadi kalau yang kita pakai pada soal, tidak ada dikasih tahu kan kalau dia kondisi massa batuan itu yang seperti apa. Jadi yang kami pakai itu, kalau saya di tahun lalu itu 22,1 massa jenisnya. 22,8 ini ya di unit weight. 22,8. Nah, kami pakai dry kering karena kalau di soal tidak ada dikasih tahu berarti kan dia dikatakan kering atau bisa dianggap kering, apalagi di bawah tanah yang musuh terberatnya lah aquifer kalau teman-teman tahu. Tapi kan itu jarang terjadi, makanya di sini juga dikasih tahu tidak ada. Jadi makanya dipakai ROD-nya di angka 22,8. Lalu ada nilai ini sigma C, tekanan intake rock kalau bisa dibilang dengan nilai 22,1. Lalu ada modulus yang 927, Poisson ratio 0,22. Ini nanti untuk soal nomor 3 case system. Lalu ada GSI 51. Kalau teman-teman, aku boleh tanya nggak, kalau kepanjangan GSI ini apa? Ada GSI, ada RMR. Itu bedanya apa? Kalau teman-teman tahu. Ada yang tahu nggak bedanya GSI sama RMR? Bang, izin ya Bang ya. Ya, Kalau untuk panjangnya, izin Bang, mungkin saya di sini off cam ya Bang ya, karena di sini juga sinyalnya lagi jelek. Nah, kalau oke. setahu saya Bang ya, GSI itu kepanjangannya ground system apa gitu. Bukan deh, salah deh, nggak tahu lah Bang. GSI. Nah, cuman biasanya kalau saya make RMR, GSI itu biasanya plus minus dari RMR gitu Bang. Ya, Biasanya GSI oh, itu. Hmm. berapa ya? Nah, cuman Bang, GSI, eh, nilai GSI itu eh, berapa? Berapanya RMR? nah, cuman Bang yang saya bingungin ya plus minusnya tuh kenapa kita bisa milih plus, kenapa kita bisa milih minus gitu Bang yang masih saya bingungin sebenarnya. Oh, oke. Kan tadi Rehando tadi ya? Di mana Rehando? Oke, RMR, kan ada RMR, ada SMR. Kalau RMR itu rock mass rating, itu yang digunakan untuk tambang bawah tanah. Lalu ada SMR, slope mass rating yang biasa digunakan di permukaan. Lalu ada GS ini sama, bisa digunakan untuk keduanya, yang saya tahu ya. Kepanjangannya itu Geological Strength Index, kalau nggak salah. Jadi itu udah secara umum dipakai. Makanya untuk di rock lab ini biasanya orang pakai GSI karena bisa dikonversi dari RMR. Jadi GSI ini biasanya nilainya itu RMR kurang 5. Karena di soal sudah diketahui nilai RMR, nilai GSI, jadi kita tinggal masukkan aja nilai GSI-nya 51. Oke, tinggal dimasuki, ini juga tinggal dimasuki, kan sudah diketahui juga MI-nya. Terus modusnya dimasukin saja. Ini modulus rasio. Teman-teman bisa juga pakai modulus rasio.
Tapi di soal kan udah dikasih tahu ini model siangnya sekitar 927. Jadi kita pakai yang ini aja 927 MPa. Lalu setelah ini kita masukin, lalu inilah di failure envelope range. Di aplikasi kita pilih tunnel karena di soal terowongan ya. Lalu ada unit weight. Di sini kan unit weight-nya kan meganewton per meter kubik. Sedangkan di soal yang dikasih tahu itu nih kilonewton per meter kubik. Jadi dari kilonewton ke meganewton ini kita bagi 1000. Makanya hasilnya itu di angka 0,0228. Sudah cukup sekian untuk lab. Jadi kita tinggal masukin datanya aja. Tunnel depth sesuai soal 860 meter. Ini jangan lupa di save karena nanti kita akan pakai data ini untuk pengerjaan soal nomor 3. Jadi untuk nomor 1 ini apakah ada pertanyaan untuk rock lab? Saya rasa rock lab aman lah. Gimana teman-teman? Aman sih Bang. Aman ya untuk rock lab ya. Karena kita kan cuma masukin data aja. Terus kita masuk ke nomor 2, persamaan Kirch. Persamaan Kirch ini, waduh, ada ya. Oke. Nah, ini kan ada tegangan kan, tegangan tangensial sama radial. Nih, tangensial ini tegak lurus terhadap bidang terowongannya, lalu sedangkan radial itu searah dengan arah terowongannya. Jadi untuk rumusnya seperti ini. Pada soal kita disuruh perkiraan distribusi tegangan di sekitar terowongan dengan persamaan Kirch dengan nilai K. Nilai K-nya udah dikasih tahu nih, 0,1, 0,3, 0,7, 1, 2, dan 3. Jadi kalau nomor 2 ini kita langsung berdasarkan rumus aja, kita buat rumus dari Excel. Oke, sebelum kita masuk ke rumus, kita tengok dulu dari rumusnya untuk parameternya. Yang pertama ada P. P ini teman-teman tahu nggak apa P ini? Tekanan itu Bang. Ya, tekanan yang bagaimana? Gaya tekan nggak tahu sih Bang kalau untuk bagaimananya sih. Oh, kalau P ini bisa disebut dengan sigma 1 atau sigma V. Artinya tekanan vertikal yang dari atas. Makanya ada tanda ini P. Jadi untuk rumus P ini, kalau untuk tegangan vertikal itu kedalaman dari terowongan, dari permukaan sampai terowongan dikali sama berat jenis batuan tersebut. Jadi di bagian atas ini berat jenis dia itu batuan apa yang kalian tetapkan. Jadi kalau di kami sesuai dengan beberapa referensi kami membuat kalau mikrodiorit di atas, andesit di bawah. Nah, makanya rumusnya seperti ini. Untuk P itu B6 kali C4, yang artinya kedalaman dikali dengan densitas dari mikrodiorit ini 0,228. Jangan lupa diubah ke meganewton per meter kubik dulu. Kayaknya kilonewton kalau untuk tekanan dikali meganewton per meter kubik. Yang ini. Oke, nanti untuk Excel ini teman-teman bisa berkreativitas lah dengan masing-masing untuk ngubah-ngubahnya mau bagaimana. Jadi kalau di kami itu untuk di nomornya nomor 2A yang sebagai parameter pertama itu rumusnya ada nilai 1 tambah K. Kalau K kan udah diketahui sama soal. Terus ada R besar sama R kecil. Bedanya R besar sama R kecil ini apa? Ada R besar, ada R kecil.
R besar itu Oh. setahu saya jari-jari, Bang. R kecil itu jaraknya. Nah, iya betul. R besar itu jari-jari terowongan, sedangkan R kecil itu jarak dari pusat terowongan ke pusat tegangan tangensialnya, tegangan tangensial atau radialnya. Jadi dikurang 1 kurang K, bla 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 sampai cos 2 theta. Tetanya nanti kita coba semua, ya. Nah, di sini kami pakai, ini bebas dari teman-teman ya, mau buat berapa aja R-nya, R kecilnya, tetanya berapa, tapi untuk kenaikan dari setiap nomor itu harus merata. Istilahnya kan ini kan kayak R. Kalau kami buat itu pertama R kecil itu 4, naik ke R2-nya itu 8, 12, jadi tambah 4 tambah 4, dan tetanya kami tambah 10, 10, 10. Bebas dari teman-teman aja, mau bagaimana. Bisa tambah 20, 20, 20, 30, 30, 30. Yang penting saling apalah tambah-tambahnya ini. Tambah-tambahnya konstan. Kayak persamaan apalah, aritmatika. Sudah dimasuk R besarnya tetap ya, 5, 5, 5, 5, karena jari-jari terowongan nggak akan berubah. Dimasukkan nilai K pada soal 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, dan 3. Lalu nilai P, kalau di saya ya, pengertian saya P ini tegangan vertikal. Makanya rumus di tegangan vertikal ini saya pakai kedalaman dikali densitas yang di batuan yang di bagian atasnya. Di bagian bawah, karena kan kalau terowongan kan, kalau yang kami modelkan, di atas itu ada mikrodiorit, ada andesit. Kalau teman-teman mau buat campur, berarti teman-teman bisa dengan cara mengambil rata-rata dari densitas tersebut. Tapi bagusnya nanti teman-teman modelkan kayak dibagi dua lah nanti, di atas mikrodiorit, di bawah andesit. Bebas lah, tergantung referensi yang teman-teman pakai. Jadi nanti tugas besar itu jangan lupa ditampilkan referensinya, ditampilkan diarsipkan juga ke dalam file tugas besar tersebut. Nah, udah itu langsung ke rumusnya untuk tegangan radial. Apakah perlu dijelaskan juga ini rumus-rumusnya? Kayaknya rumus-rumusnya sederhana lah, bisa teman-teman buat sendiri. Gimana? Nggak usah lah Bang, nggak apa-apa. Oh, Selain udah pernah dibikin juga, Bang. Iya, karena itulah makanya saya bingung untuk review UTS ini, karena kita lihat aja bisa apa, ikutin langkah-langkahnya. Sudah, semualah dibuatkan. Nah, nanti tinggal cocokkan aja ke nilai K-nya, ke nilai P-nya, rumusnya. Nah, selesaikan semua radial, tangensial, sama interlocknya, tegangan dari dalamnya. Udah selesai, barulah masuk ke pertanyaannya yang nomor 2. Buat kurva distribusi tegangan setiap nilai K. Jadi ini untuk nilai K nomor 1. Jadi untuk buat nomor 2B ini kita disuruh buat grafik nih. Kalau saya caranya gini, ke insert, lalu ada ini, saya pilih yang ini. Ya, habis dari ini kita pencet kanan, lalu select data. Nah, tadi kan kita disuruh membuat tegangan radial dan tangensial. Sesuai dengan di PPT Bapak itu kan ada. Setelah rumus ini kan ada dikasih tahu contoh dari kurva tersebut. Kita ikutin aja dengan contoh tersebut kan. Nah, ini pertama radial. Kita blok aja nilai radialnya. Ini untuk K sama dengan 01. Nah, udah dapat kan? Ini kita edit. Kita ubah namanya jadi radial, tegangan radial. Baru kita add lagi untuk tegangan tangensial. Ini tangensial. Kita dapat tangensial, kita blok lagi. Salah.
finansial, lalu ini kita blok. Oke. Ini nggak usah untuk horizontal karena kita memang horizontalnya kan terhadap nilai R kecil dan nilai sudutnya. Oke, lalu kita pencet oke. Nih, nilai R kecil dan tiranya. Kita sama aja dengan angka nomornya ini. Wah, kok berubah nih? Salah. Insert. Mana ya? Ini ya? Ini dia bentuknya. Ini tinggal diubah aja. Subtitlenya jadi K sama dengan 0,1. Ya kan? 0,1. Ya. Nah, nanti ulangi aja semua chart ini, semua grafik ini dengan nilai K tengah radiansial dengan nilai K 0,3, tegangan radial 0,3, tangensial 0,3, sampai dengan nilai K sama dengan 3. Kayak gini nanti hasilnya. Tergantung dari teman-teman nanti milih R kecilnya atau R tetanya berapa, tapi untuk kurvanya nanti itu pasti mirip-mirip. Apalagi untuk nanti teman-teman bisa bandingkan apakah ada benar atau tidak dengan nilai K sama dengan 2. Karena di PPT Pak Aliu juga kan dikasih tahu itu nilai chart yang K sama dengan 2. Kita lihat contohnya. Kalau dari situ sudah dikatakan mirip, nah ini kan dia jumpa di tengah. Untuk nilai K, ini nilai K berapa nih? Besar. Nah, seperti inilah bentuknya. Nanti bisa teman-teman bandingkan kalau sudah sekiranya mirip, berarti udah benar lah. Kalau dari rumus saja, kalau rumus sih benar, harusnya udah benar sih. Oh, yang ini teman-teman. Oh ini ya, dari K sama dengan 2. Kan jumpa di tengah terus kembali lagi dia mendatar. Kayak kita lihat hasil yang ini, kan dia dijumpai nih, baru bergerak lagi secara mendatar. Tidak jumpa lagi. Jadi dia jumpa sekali, terus bergerak mendatar. Kan sudah hampir mirip. Makanya saya yakin kalau ini sudah benar untuk rumus yang saya gunakan. Oke, untuk nomor 2A dan 2B, apakah ada pertanyaan? Kita ke nomor 3. Gimana untuk 2A atau 2B? Kalau kecepatan bilang ya, soalnya memang saya kurang pandai lah kalau untuk mengajar gini. Sebenarnya Bang, Iya. saya tuh apa ya, bingung loh Bang, kayak masukin rumus Excel yang tangensial sama radialnya itu karena saya masih bingung naro dolarnya itu gimana. Kadang tuh gitu Bang. Kalau saya, itu biasanya kayak gimana tuh Bang? Dolarnya ya. Kan kalau itu gini. Nah, karena saya kan pakai rumusnya kayak gini kan, ini kan kayaknya udah saya langsung margesel kan. Nah, makanya saya langsung nggak pakai dolar ini, langsung nih ya kalau untuk M. Nah, iya, dolarnya itu dinilai K, nilai K dan nilai P, karena kan ini nggak berubah. Jadi untuk dolarnya itu, nih, ini kan T2. Nih, dolarnya itu di dolar, terus di angkanya ini di kolom,
didolar lagi barulah ke barisnya. Nah, kayak gitu juga semuanya. Jadi yang didolarkan itu yang di ini nilai P sama nilai K. Kalau nilai R sama kalau nilai ini nggak perlu didolarkan. Atau nilai R juga boleh didolarkan sih. Tapi karena saya buat kayak gini, jadi nggak perlu didolarkan. Nah, kalau misalnya mau ke R lagi nih, kalau mau ditarik kan, misalnya sini, kalau tinggal nggak usah sih buat satu-satu aja. Nanti tinggal ganti-ganti aja nilai K-nya. Kan nanti ini ya, ini kan T, dolar T. Nanti untuk di sini tinggal ganti aja untuk nilai K-nya N. Kalau di sini kan nilai M. Karena kita pakai kan K-nya 0,1. Baru nanti untuk di sini nilai M. Kita coba contoh satu aja lah ya. Karena buat fungsi sebenarnya cukup ribet lah, harus teliti kan. Dicoba-coba. Nanti setelah kalian coba di sini, kalian coba juga pakai, kalau saya itu biasanya pakai Photomat untuk coba hasilnya itu udah benar atau belum gitu. Saya rasa nggak perlu lah ya untuk rumus ini, karena kepanjangan nanti. Ini aja udah setengah jam kan, soalnya udah malam juga. Inilah ya rumus ya, terlalu panjang. Aman bang. Aman ya? Aman, Bang, aman. Bisa lah, tinggal coba-coba aja ya nanti tuh. Banyak juga kok pelajaran di internet tentang rumus-rumus Excel. Lanjut ke nomor 2C. Nah, di nomor 2C ini Nah, di nomor 2C ini kita disuruh mencari nilai tebal daerah pasti di sekitar terowongan. Nah, dari rumus kan sama aja kan. 2, 1 tambah lambda, sigma 0, sigma C, 1 lambda kurang 1, sigma C. Nah, yang saya mau tanya, lambda ini kan 1 tambah sin pi. Nilai pi ini apa, teman-teman? Karena nggak tahu ya, kadang banyak salah persepsi tentang nilai pi ini. Kalian tahu untuk nilai pi ini apa? Gaya gesek ya bang? Ya, gaya gesek atau bisa disebut sudut geser dalam. Sudut geser dalam dari batuan tersebut. Misalnya kan ini, kita buka aja lah ya langsung ya. Belum. Oke. Misalnya kan untuk nilai R ini, kita kan mulai dari sini kan untuk R. Besar ke sini, R kecil sini. Nah, misalnya kita mulai dari sinilah tegangan untuk perhitungan tegangan tendensialnya kan. Saya buat pertama tadi itu kan R kecilnya kan 4. Berarti sekitar daerah sinilah. Di dalam terowongan malah. R4-nya. Jadi, nah, di daerah R4 ini kan, untuk material atau basa batuan yang terkena itu apa? Untuk untuk di pusat tangensial itu. Misalnya, kita buat pusat sumber dari tegangan tangensialnya itu kita buat di sini, di titik ini. Kan. Dari sini-sini, ini kan 5. Dari sini-sini kan misalnya 12. Jadi, yang kita pakai itu, sudut geser dalam itu sudut geser dalam material asalnya itu. Kan di sini, saya buat kan di sini. Jadi yang saya gunakan itu mikrodiorit. Jadi untuk di rumus itu, kita gunakan pi yang mikrodiorit, yang ini. Nah, mikrodiorit. Kalau saya pakainya mikrodiorit lah. Kalau teman-teman bebas lah nanti mau pakai andesit atau mikrodiorit, bebas. Tergantung dari pemodelan yang teman-teman buat. Nanti kan bisa teman-teman pertanggungjawabkan. Nah, jadi saya pakai diorit untuk lambdanya sekian, pakai rumus yang ini. Jadi ada juga yang buat P-nya itu dicoba-coba, dibuatnya dari 0 sampai 90.
Kalau menurut saya ini P ini sudah geser dalam. Makanya menurut pengertian teman-teman lah tentang rumus ini. Karena setahu saya ini sudah geser dalam. Jadi kemarin tuh ada berbeda lah kami sama kelompok lain. Ada yang buat P ini sudutnya atau coba-coba dibuatnya lah tabel kayak 0 sampai 0, 20 ya sama kayak gini. Ini kayak gini. Jadi nanti dibuatlah nilai R aksen ini dari setiap theta itu ada gitu. Harusnya kebal dari basis ini cuma satu sesuai dengan rumus yang ini. R 2 1 kurang lambda sigma 0 ditambah sigma C per sigma C 1 tambah 1 kurang lambda. Itu ya. Ini ya sigma C-nya. Sigma 0-nya yang mana ya? Ini 15. D2. Cek dulu ya rumusnya. T2. T2. Oh iya. T2. Sigma 0-nya itu dibuat dia tegangan vertikalnya. Yang ini 19,61. Sigma 0. Karena kita buka rumus ada sigma 0, sigma C. Sigma 0 itu tegangan paling kuatnya tegangan atas atau tegangan vertikal, sebab sigma C-nya itu tegangan dari dalam atau tegangan interlock kalau biasa dibilang. Untuk sama untuk Erikson tinggal ngikuti rumus ini aja. Menurut saya sih udah kelar. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 2C? Oke, lanjut ya. Ya, kalau untuk nomor 2 ini persamaan ke sini kita tinggal ngikut rumus aja lah. Karena dari sini pun ada juga rumus-rumusnya sulit lah. Cuman ya kuadrat tambah kurang bagi cos 2 theta. Yang ini aja agak berbeda. I. Oke, untuk nomor 5 ada key system. Untuk key system, yang pertama kita diberi data nilai key-nya. Nah, di sini kan ada nilai minimal, ada nilai yang 25%, rata-rata 75%, dan nilai maksimalnya. Di sini, kalau yang kami pakai itu nilai rata-ratanya. 3,7 sama 2,5. Rangka awal itu, kita ke pertanyaannya dulu. Analisis kategori penyangga secara empirik key system dengan data jari-jari terowongan adalah 5 meter. Terowongan akan digunakan sebagai permanent main openings. Pada analisis ini, perkirakan state up time, terowongan, dan juga plot pada data proses sistem key, sehingga diperoleh rekomendasi penyangga secara empirik. Oke. Pada nomor 3 ini, kita disuruh mencari stand up time, atau berapa lama sih terowongan itu bisa menahan failure, lalu mencari rekomendasi penyanggaan lah secara empirik. Angka pertama itu kita mengubah nilai Q ini dalam RMR juga boleh, kalau nggak diubah pun nggak masalah. Kalau saya, pertama saya ubah dulu ke dalam RMR untuk mendapat nilai Q-nya, untuk mendapat nilai RMR-nya, saya pakai dengan rumus Beniansky yang ini, 9 ln Q tambah 44. Didapat, setelah saya ubah, lalu sesuai dengan kategori dari
soal yaitu permanent main openings. Didapat nilai SR 1,6. Sudah dapat nilai SR 1,6, kita cari dimensi ekivalennya. Didapatlah nilainya, span ini artinya lebar terowongan, yaitu 5, dibagi 1,6. Sudah dapat, lalu kita pakai ini grafik ini untuk menentukan kategori supportnya yang sesuai ditanyakan. Ini nilai bawah ini, itu nilai SR, lalu yang ini adalah lebar terowongan. Kan garisnya ini, nah ini kan 5. Inilah 5, sesuai dengan lebar terowongan. Kita tarik garis ke 1,6 untuk nilai SR. Dapatlah rekomendasi penyangga itu di nomor 3. Nih. Di nomor 3 dikatakan dipakai sistem anti-bolting sama dipakai reinforce spray concrete. Reinforce ditambah dengan shotcrete dengan lebar dengan tebal 5 sampai 6 cm kalau disebutkan di sini. Setelah didapat nilai supportnya, selanjutnya kita hitung stand up time-nya. Tadi kan kita udah dapat nih nilai RMR-nya kan, dengan rumus dari ini tadi, Pinaski. Kita hitung lah ya, 9 len Ki tambah 44. Oke, kalau di kami itu oke, ya. Oh, pakai Cameron nih kami ya. Oke, kemarin kami pakai Cameron ya, 5 len Ki tambah 60,8. Bebas sih teman-teman. Ini kemarin teman saya ngerjain, dia pakai ini Cameron 5 len Ki tambah 60,8. Kalau saya sih sarannya ini pakai yang Binaski sih, reverse origin. 9 len Ki tambah 44, nanti dari perhitungan ini dapatlah nilai apanya kan? Nilai RMR-nya. Dapat nilai RMR-nya, lalu kita cobalah di sini. Nilai RMR berapa tadi di sini? Sekitar di angka 60-an. Rata-rata di angka 66,361. Jadi di RMR ini kita cari angka 66-nya. Roof span, lebar span kan jadi kan 5, jadi lebarnya kan 10. Tarik angka 10, di sini 66. Harusnya bisa ke sini sih. Literal. Oh ini 60, 70. Ini 66-nya sini kan? Nah, tadi garis di sini untuk 66, makanya di sini. Nah, baru kita tarik lurus. Dapatlah step up time-nya itu 10 pangkat 3 jam, 1000 jam, atau bisa disebut dengan 1 bulan. Dapat nilai step up time untuk sekitar 1 hari. Oke, terdapatlah nilai step up time. Terus kami juga cari RMR rekomendasinya untuk perkuatan. Tadi karena nilai RMR-nya itu sekitar 66, jadi termasuk kelas masa satuan kelas 2. Di sini dikatakan untuk steel sheet, di sini dikatakan untuk rockboard-nya dipakai dengan lebar 3 meter, dengan panjang 3 meter dengan spasi 2,5 meter, lalu subscript-nya dengan tebal 5 cm. Oke, selesailah di nomor 3. Di nomor 3, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi nanti kreativitas teman-teman aja lah, mau milih yang mana kan. Kalau bisa beda-beda lah ya kan, biar tidak sama lah antar kelompok. Gimana nomor 3? Mungkin bang, izin nanya bang.
Tadi kan Abang nyaraninnya yang Binauski ya? Iya, kalau aku sih benar skis biasanya. Tapi Kalau misal kemarin kita kayak coba, kalau misal kita nyari pakai yang lain itu apakah nilainya bakalan sama juga apa beda-beda itu biasanya? beda-beda tipis. Ujungnya sama juga ya, sekitar angka 60-an juga. Berarti nggak masalah ya kalau misal saya mencoba-coba yang lain gitu ya? Iya, nggak masalah. Oke, makasih Bang ya. Oke. Jadi kalau untuk nomor 3 sih, gimana ya? Nomor 3. Ya, secara empirik. Oke, kita masuk nomor 4. Nah, inilah baru ada juga yang bilang ini dengan metode FEM, finite element method. Ada yang bilang dengan secara analitik, software phase 2. Di sini dikatakan desain terowongan sesuai geometri dan kedalaman yang telah diketahui. Nanti desain aja pakai AutoCAD. Lalu posisi perlapasan antara batuan andesit vulkanik besi dan mikrodirit tepat di tengah-tengah terowongan secara horizontal. Jadi nanti itu kan lebar bukaan kan 5 nih, 5. Jadi kalian bagi 2,5 ke atas itu andesit, 2,5 ke bawah itu mikrodiorit. Saya untuk yang ini. Oke. Ini untuk yang ini kita ulang dari awal atau nggak usah? Ini model AutoCAD-nya, boundary terowongan. Nggak usah lah Bang, Gimana? pernah dipelajarin. Iya, Pernah dipelajarin kalau desain AutoCAD. iya kan? Aman aja sih sebenarnya kan. Paling saya juga review dikit-dikit tentang PES2 ini ya. Tunggu bentar. Oke, langkah awal ini untuk PES2 ini, hmm, untuk langkah awal PES2 ini, kita coba new. Oke, kita coba aja ya. Kita coba secara garis besar lah. Untuk langkah-langkah makin PES2. Yang pertama itu, kita kan bisa import data ini kan, dari DSF, bisa import dari slide. Nah, di soal kan disuruh nih, didesain terowongan sesuai geometri dan kedalaman yang telah diketahui. Jadi saran saya pakai AutoCAD lah, teman-teman. AutoCAD. Ini kan sudah, di Macbeth kan sudah dipakai lah ini. Paling nanti kita fokusnya ke kekuatannya aja. Wih, tapi bisa dibuka ya. Ada boundaries, ada terowongan. Yang pertama itu kita desain dulu untuk terowongan. Nih, R sama dengan 5,5. SF sama kita
Masukkan dulu boundariesnya, import boundaries. Oke, inilah ya. Sebenarnya teman-teman nggak harus sampai 860 meter sih. Bisa desain kotak biasa aja, nanti kita atur di mana itu? Analisis, di project setting kita atur untuk kedalamannya berapa. Ini kita disuruh modelkan, kita modelkan aja. Lalu kita import, excavation, terowongannya. Saya error ya. Segini dulu, biar enak namanya. Ini error ya, Pak. Ya, begitulah. Kita coba ulang aja yang baru ya. Ini. Kita contoh modelkan. Oke. Ini kita contoh apa aja. Contohnya ini ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan lah sama yang dia apa. Oke. Pertama kalau saya memakai pesto ini, yang saya lakukan itu project setting dulu. Di sini kan diatur lah untuk nilai generalnya. Ada plane stand, symmetric. Kita pakai plane strain aja, karena kan di sini kan kita fokusnya kepada tegangan tangensial dan radial. Pokoknya ketegangan lah. Kalau yaitu dengan pemodelan 2 dimensi. Kalau kita modelkan secara 3 dimensi, kita pakai asimetrik. Tapi kalau di sini kita cuma modelkan 2 dimensi, kita pakai plane strain. Untuk ini yang saya tahu inilah Gaussian elimination. Kalau yang kedua ini belum saya pelajarin. Untuk unitnya kita pakai ini metric stress MPa, karena di soal juga kan dipakai megapascal. Oke, untuk stage kita buat 2. Nanti ada dia yang sebelum dikasih penyangga, ada yang dikasih setelah penyangga. Kan di soalnya dikasih ini. Pada di sini tampilkan hasil dan berikan rekomendasi penyangga hingga terowongan aman dengan nilai SF 2,0. Nah, kita buat 2 stage. Untuk stress analisis, ini mau berapa iterasi, kalian buat 500, 0,01. Semakin tinggi iterasi, datanya semakin akurat. Tapi untuk pengolahan datanya semakin lama. Lalu groundwater, kita pakai piezometric lines. Kalau untuk ini itu, kalau untuk air umumnya pakai piezometric lines dengan unit weight. Ini masih umum ya, 9,8 meganewton per meter kubik. Apabila nanti diketahui nilai unit weight airnya itu berbeda, nanti ubahnya di sini aja. Karena ada yang 10, ada yang 9, ada 9,8. Ini problematics. Ini ada determine strength reduction factor. Determine strength reduction factor ini adalah faktor reduksi yang mengubah tegangan sehingga menyebabkan failure. Apabila ada terowongan kali ini apabila ini ada boundaries atau ada batuan lah,
yang mau dibuka ekskavasi, apabila diketahui lah nilai reduksinya, store reduksinya, nanti tinggal masukkan aja ke sini. Faktor reduksi itu pengertiannya. Faktor yang mengubah tegangan sehingga menyebabkan failure. Ini Rosemary, oke. Untuk resetting aman. Selanjutnya kita masukkan boundaries-nya. Add external boundaries. Kita mulai dari 0,0. Dari sekitar 30. 0,30. 30. Ini contoh ya, nanti teman-teman buat aja lah yang sesuai dengan soal. Karena kalau pakai AutoCAD lama nanti. Jadi kita coba dengan cepat aja. 30,0 lalu 0,0. Ini untuk bonusnya. Terus kita kasih bukaan. Nah, kita atur. Solid. Ini ya. Ya, itulah. Oke. Selanjutnya kita ekskavasi. Contohkan kota aja di sini kota. Misalnya 10,15. Ke sini lebarnya. Ini sebenarnya kalau nggak ada grid, bisa dikira-kira deh. 10,20. 20,20. Lalu ada 20,0. Oke. Ini untuk ekskavasinya. Setelah itu kita define material. Oke. Misalnya ya, kalau kayak gini ya. Gimana? Ini dilanjutkan sampai selesai apa kita review aja dari yang udah ada? Review aja bang, nggak apa-apa. Review aja Bang. Kali udah malam pula lagi. Nanti untuk lain waktu kita bahas lah lebih detail ya tentang geoteknik ya. Ini kita review aja. Sebenarnya banyak yang mau dibahas tentang geoteknik yang lebih menarik lah menurut saya daripada ini. Nah, kita bahas dari sini aja. Hasilnya aja. Oke. Saya jelaskan beberapa poin-poin penting ya. Kayak pertama properties, different materials. Kenapa? Oke. Di sini kan ada field stress only sama field stress and body force. Ada body force only, ada non. Jadi perbedaannya kalau field stress only ini
dia fokusnya ke modulus yang aja. Biasanya digunakan untuk batuan-batuan yang tidak terlalu keras dengan kedalaman di bawah 600 meter. Jadi baiknya kita gunakan field stress and body force. Karena field stress and body force ini biasanya digunakan untuk batuan-batuan keras, batuan yang lebih keras. Sedangkan field stress only ini biasanya digunakan untuk surface karena batuannya tercampur juga ada tanahnya, lebih batuan lunak lah. Sedangkan batuan itu lebih keras. Jadi bagusnya kita pakai field stress and body force. Ya, nanti unit weight-nya tinggal kamu masukin aja. Contoh kan andesit. Andesit tadi di soal berapa unit weight-nya? Di soal andesit unit weight-nya ini 22,8 di 0,022,8 masuk aja 0,028 itu Gaussian rasio suka nafinya ini 0,31 modulus siangnya MPa. Oke, ini ada isotropik, transversi isotropik, ortotropik, berjenjang hiperbolik. Nah, saya cuma tahu isotropik aja. Jadi masukkan isotropik. Ini juga depan aja, copy aja dari sini, sini. Oke. Ini bisa depan atau enggak, tapi sama aja. Ini menurut yang residualnya karena akan kita pakai body force juga. Lalu untuk failure kriteria ada Morkolom, Hook-Brown, sama General Subron. Yang saya tahu cuma 3 itu. Morkolom karena Morkolom ini fokus ke gerakan batuannya itu yaitu ke kohesi sama geser dalam. Sedangkan untuk di Hook-Brown dia lebih sederhana, dia lebih ke tegangan intake rocknya, tegangan dari dalam ditambah dengan modulus bulk sama residual parameternya. Lalu kalau untuk general supron, nah ini biasanya kalau beberapa perusahaan itu pakai yang ini, general supron. Karena parameternya lebih banyak ini, ada 4 parameter. Tapi kita sesuai soal kita pakai Morkolom. Tadi karena kita sudah mencobanya, karena tadi kita sudah mengolah data ini dipakai Rocklab, nanti kita tinggal copy aja dari sini kan. Caranya ini kita copy data, terus khusus ini ke nih pas applicates data form menurut data. Oke, keluar datanya. Jadi teman-teman nggak usah masukin manual, masuk copy data aja dari yang Rocklab tadi ke ini. Nih, oke, itu selesai. Begitu juga untuk properties material yang mikrodiorit. Sama aja. Oke. Jadi tinggal masukin ke teman-teman, tinggal mesin material aja. Yang mana andesit, yang mana mikrodiorit. Nah, di sini kami buat yang atas andesit, yang bawah mikrodiorit. Ini yang diekskavasi. Apa lagi ya? Oke. Ini aja lah kalau untuk tahapan-tahapannya yang menurut saya yang cukup penting lah untuk dikasih tahu tentang properties materialnya. Apa lagi ya? Ini yang belum dikasih, ini yang belum diberi perkuatan. Sebelum diberi perkuatan. Ini jangan lupa ya. Ini untuk ekskavasi nanti jangan lupa ini di ekskavasi. Pilih yang di ekskavasi.
Oke. Oh ya, ini juga diatur atau enggak ya. Nah ini, di sini sebenarnya ini harus diatur ya, cuman saya bingung juga nilai sigma 1, sigma 3, sigma Z-nya nggak ada diketahui di soal, jadi saya buat 10, 10, 10, 10 konstan. Harusnya kita bisa pakai gravity. Nanti teman-teman pakai gravity aja nanti. Tapi pertama harus cari nilai K ini, K horizontal atau vertikal. Oke. Untuk ground surface elevasi, kedalamannya. Kedalaman tadi ada berapa? 860 meter. 860. Unit weight-nya of overburden dan pakai standar aja 0,027. Total stress ratio dianggap 1, ini dianggap 0. Dan ini bisa gitu teman-teman. Berapa dengan cara membagi tegangan horizontal per tegangan vertikal. Nah, setelah dapat, nanti masukkan aja untuk stress ratio-nya. Sama dengan nilai K, yang ini, nilai K ini. Cuman kan kita nggak tahu ini kan, untuk nilai ini K-nya mana. Jadi, bisa teman anggap satu aja. Atau bisa dihitung lah. Teman-teman mau hitung berapa nilai tegangan vertikalnya. Tapi tegangan horizontalnya tidak dikasih tahu kan. Jadi anggap satu aja. Atau bisa gunakan nilainya ini, konstan. Sigma 1, sigma 3, sigma Z-nya konstan. Karena kalau dia nggak konstan, berarti kan ada rekahan atau ada fan. Tapi kan sini kita nggak ada dikasih tahu rekahan sama fan, makanya kita anggap sama. Sama di sini dengan gravity ini juga satu-satu. Artinya tegangan vertikal sama horizontalnya sama. Kalau beda dia, vertikal sama horizontalnya, pasti berbentuk rekahan. Ada dia sesar turun, kalau dia tegangan vertikalnya yaitu tegangan sini satunya, lalu ada sesar naik apabila sigma satunya itu di sigma horizontal atau yang besarnya itu sigma horizontal yang besar. Oke, untuk ini selanjutnya, lalu jangan lupa di mesh setup ya, bisa 3 note 3 angels kita ubah ke 6 note 0,1 ya. Semakin banyak meshnya semakin kuat akurasinya, tapi semakin lama pengolahan datanya. Sama kayak tadi. Jangan lupa untuk kedalamannya ini harus 860 meter. Nih, sudah saya hitung. Nih, 860 meter ya. Oke. Untuk sebelum ekskavasi itu aja. Tahapan-tahapannya sama aja. Tinggal kita compute dua rintang plat. Nah, di soal disuruh apa nih? Masukkan nilai apa aja? Ada yield element, set up, total displacement. Ya, tinggal masukin aja lah. Kan tinggal diubah sini. Mana yield element? Yield element yang ini. Pertama, kita buat dulu nih. Contohnya nih ya.
kasih di 138.000 gitulah. Kalian buat aja nanti. Saya buatnya kayak gini. Ada juga saya buat di atas kiri kanan. Ada juga yang buat kayak gini. Ini very udah very sini oh ada ya. Oh ya gitu aja. Kayak gini aja dibuat. Ada yield elemen. Terus ditanya total displacement sama strength factor. Sini kan strength factornya kan 1,01. Kita disuruh menaikkannya sampai 2. Misalnya ini. Kita buka yang sudah diberi setelah diberi penyangga. Sebenarnya kalau kondisi aktual itu untuk terowongan ini jarang ada yang bulat. Tapi karena ini untuk penyerataan distribusi tegangan, makanya di soal disuruh dibuat bulat. Jadi kalau untuk support ini karena itu kita kasih support head bolt. Untuk pemasangan bolting setahu saya itu sepertiga dari dasar terowongan. Misalkan dasar terowongan kan ini. Jadi kamu nggak boleh masang bolt itu langsung dari dasarnya, kan di dinding terowongan. Harus sepertiga dari bawah terowongan tersebut. Makanya saya buat dari sini. Nah, ini bisa langsung deh. Support pattern ini. Tadi di mana nih? Yang kami dapat itu untuk rekomendasi bornya itu disuruh untuk memakai board dengan panjang 3 meter dengan spasi 2,5. Kita bisa menyesuaikan ini atau bisa teman-teman berkreativitas sendiri. Harusnya kita sesuaikan aja lah secara teori. Spacingnya 2,5. Kita mulai dari iya. Nggak boleh board itu dipasang dari dasar. Harus sepertiga. Tidak cukup ya. Untuk board. Setelah kita pasang, kita di fan bolt-nya. Ya, tinggal masukin aja berapa diameter bolt-nya, berapa milimeter, modulus bolt, capacity. Ini kita pakai apa aja? Apa namanya? Bawaan dari situnya. Nanti teman-teman bisa cari kriteria bolt-nya lah. Berapa? Saya tengok bentar ya. Kalau pengalaman saya yang kemarin kerja praktik, mereka pakai bolt sana itu split set. Nah, di sana itu tensile capacity-nya 0,1 sama aja. Tributary area ini area segitiga boltnya. Misalnya kan ini kan boltnya. Jadi kita tarik garis dari sini, tegak garis dari sini, ini segitiga. Nah inilah tributary area. Lalu ada bolt modulus, bolt strength, itu 100. Nah sama aja. Pakai yang plastis. Oke. Untuk bolt. Lalu kita tambah juga support untuk short script. Support headliner.
Oke. Nah, hati-hati ya. Hmm. Kalau ini bisa dari bawah. Kalau shortcut ini bisa menyeluruh. Kalau bold nggak bisa. Ini kalau shortcut dia semua, tapi kita kalau kita properties define liners, kayak standar beam, conscript, bisa pakai reinforcement. Tapi kami kemarin yang di apa itu nggak pakai reinforcement, cuma langsung disempot conscript. Di sana itu tebal source-nya itu biasanya 0,15. Modusnya sama aja. Ini ganti plastis. Oke. Setelah ini kita coba padding. Nih kalau kali kemarin kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa apalah, bisa create masing-masing sampai safety factor-nya di atas 2. Nanti teman-teman bisa mainkan di sini di modul spoilnya. Kalau nggak mau naik ini cara curang sebenarnya. Ini bisa teman-teman turunkan atau naikkan biar dia naik. Karena kebanyakan dari teman-teman kemarin banyak yang nggak bisa naik. Jadi apalagi nih di area kalau di soft grip. Ini teman-teman ubah sedikit aja ini bisa menaikkan safety faktornya ini. Nih material tipe, elastis, plastis. Kalau elastis dia lebih kuat perkuatannya, jadi safety faktornya itu lebih naik. Tapi secara aktual untuk short grip atau reinforced sound script yang sebenarnya jarang ada yang elastis, yang plastis biasanya. Cuman secara curang lah kalau nanti teman-teman nggak bisa naikkan lah, nggak bisa naikkan safety factor-nya. Ini coba kita. Menurut saya sih ini belum masih di bawah 1 nih, 1,58. Oh, masih rendah, malah lebih rendah. Masih lebih rendah ya. 0,07 dari 1,1, 1,0. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mainkan di situ, mainkan di defense properties-nya, di defense joy ini. Di defense bolt-nya. Nih. Kalau saya kemarin kayak gini, alhamdulillah bisa naik 2,5-an. Nah, bisa teman tengok lah sebagai acuan nih. Bukan ini. Nah, ini.